Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 31 Mei bertepatan dengan peringatan Pentakosta. Ya. Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh memberikan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara, ya. Tolong Bapak Ibu Saudara renungkan dan menjawabnya. Tentu dari lubuk hati yang terdalam ya. Pertanyaannya seperti ini. Di antara 4 peringatan atau hari-hari raya umat Kristiani, Natal, Jumat Agung, Paskah Kebangkitan, dan Pentakosta, menurut Bapak Ibu Saudara, manakah di antara keempat ini, kalau Bapak Ibu Saudara diminta untuk memilih satu saja, yang sepertinya mungkin kita bisa skip, mungkin kita nggak perlu rayakan besar-besaran, di antara Natal, Paskah, Jumat Agung, Paskah Kebangkitan, dan Pentakosta, mana yang menurut Bapak Ibu Saudara kita bisa skip, ya, tidak terlalu penting untuk dirayakan secara besar-besaran? Ya, silakan direnungkan. Dan kalaupun kita sudah memiliki jawabannya, saya percaya sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab, kayaknya kita dalam 1 tahun gak ada Natal tuh kayaknya gimana gitu ya. Atau gak ada Jumat Agung. Atau mana mungkin dalam 1 tahun kita gak merayakan Paskah Kebangkitan. Mungkin yang bisa kita skip atau nggak usah terlalu gede-gede perayaannya, atau mungkin ya kalau boleh nggak usah dirayakan tuh, mungkin yang Pentakosta. Mungkin seperti itu jawaban Bapak Ibu Saudara. Nah, harapan saya semoga setelah kita mempelajari bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, paradigma kita akan berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang Pentakosta, ada 2 hal menarik yang saya akan sampaikan terlebih dahulu sebelum kita memasuki perikop kita. Terlebih dahulu kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 2. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 13, tapi saya akan membaca 5 ayat pertama, ya. Saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 4 terlebih dahulu. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca judul dari perikop ini, Pentakosta, kemudian di ayat pertama dibilang ketika tiba hari Pentakosta, bertahun-tahun saya berpikir, Bapak Ibu Saudara, bahwa Pentakosta itu hanya dikenal di Perjanjian Baru. Makanya ketika saya membaca kalimat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, sempat timbul kebingungan di dalam diri saya. Kenapa sudah tiba-tiba Alkitab langsung mencatat itu sebagai Pentakosta? Padahal kalau kita mempelajari lebih lanjut di ayat yang pertama itu, ada catatan bahwa ternyata Pentakosta itu adalah sudah dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Sejak dari zaman Perjanjian Lama, Pentakosta sudah dirayakan. Cuman beda makna. Pentakosta di Perjanjian Lama adalah perayaan, ya, perayaan selama 7 minggu, dan hari Pentakosta itu adalah puncak perayaan selama 7 minggu, merayakan Paskah, kelepasan mereka, pembebasan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Dan di hari yang ke-50 yang mereka sebut sebagai Pentakosta itu, mereka merayakan secara besar-besaran. Mereka membawa hasil bumi mereka berupa jelai gandum, dan mereka mengucapkan syukur kepada Allah.
Maka Pentakosta di Perjanjian Lama adalah perayaan untuk menyatakan ucapan syukur kepada Allah dan pengakuan bahwa Allah lah yang memelihara mereka. Itu Pentakosta. Makanya ketika kita membaca tiba hari Pentakosta, itu adalah Pentakosta Perjanjian Lama. Ya. Itu saya juga baru memahami, ya. Baru-baru ini saja saya memahami bahwa ternyata Pentakosta juga dirayakan di Perjanjian Lama. Nah, yang menarik yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita tahu ada salah satu saudara-saudara kita, salah satu denominasi gereja yang menggunakan nama bukan Pentakosta, tapi Pantekosta. Dan ini juga yang saya kenal dari sejak saya kecil. Saya tahu beberapa saudara, beberapa teman, mereka berasal dari gereja yang ada nama Pantekostanya di nama gereja mereka. Kemudian kita berpikir, sama nggak sih Pantekosta dengan Pentakosta? Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin berdebat mana yang betul, mana yang salah. Yang saya bisa katakan, Alkitab memakai istilah Pentakosta. Penta itu artinya 5, berarti 50 hari setelah Paskah. Tapi apakah saudara-saudara kita yang menggunakan Pantekosta itu salah? Saya tidak berani mengatakan salah. Karena kalau kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ternyata yang dipakai istilahnya bukan Pentakosta, tapi betul Pantekosta. Dan penjelasan di KBBI tentang Pantekosta adalah sama. Perayaan 50 hari sesudah Paskah. Jadi dengan kata lain, Pantekosta dan Pentakosta itu dua hal yang sama. Perbedaan itu bukan terkait dengan perbedaan dari secara dogma, tapi perbedaan karena hal terkait semantik linguistik, Bapak Ibu Saudara. Itu yang menarik, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pentakosta memang sudah ada sejak Perjanjian Lama. Kita bisa baca misalnya nanti dari Keluaran 34 ayat 22, Ulangan 16 ayat 11, juga Imamat 23 ayat 17 sampai 20. Dan buat orang Yahudi dan bagi umat Kristen saat ini, Pentakosta memiliki arti yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita hari ini untuk mempelajari 3 hal, ya, 3 fakta mengapa yang menjadikan peristiwa Pentakosta pencurahan Roh Kudus itu menjadi sangat penting. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta adalah momen, ya, di mana Alkitab menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja secara penuh di dalam gerejanya. Roh Kudus bekerja secara penuh di dalam gerejanya semenjak peristiwa Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Apakah ini berarti bahwa sebelumnya Roh Kudus belum bekerja? Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus sudah ada dan Roh Kudus sudah bekerja. Kita bisa melihat, kita bisa membuktikan, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bagaimana Roh Kudus bekerja pada kehidupan beberapa orang pilihan Tuhan, termasuk pada Yesus dan Yohanes misalnya. Tetapi setelah peristiwa Pentakosta pencurahan Roh Kudus lah, ya, Roh Kudus ini bekerja secara maksimal, secara penuh di dalam gerejanya, bukan hanya di diri beberapa orang, tapi di banyak orang, ya. Nah, lalu kita akan belajar, ya, 3 kebenaran yang membuat Pentakosta itu begitu penting maknanya buat kita sebagai orang percaya saat ini. Nah, kebenaran yang pertama adalah bahwa kekristenan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Saya ulangi, kekristenan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup bersama dengan Roh Kudus. Pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Roh Kudus menjadi sebuah pengalaman hidup. Roh Kudus tidak hanya sebatas sebagai sebuah pengetahuan, tapi Roh Kudus dialami. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menuliskan sebuah surat kepada jemaat Roma yang sangat terkenal, yaitu di Roma 8. Ya, di dalam Roma 8, Rasul Paulus menjelaskan, membeberkan betapa pentingnya peran Roh Kudus bagi kehidupan orang-orang percaya. Di dalam surat Paulus yang ke jemaat di Roma itu,
Alkitab menegaskan bahwa sesungguhnya hidup baru di dalam Kristus itu adalah hidup di dalam dan dipimpin oleh Roh. Kita yang jemaat GKRI Keluarga Kristus Cemerlang mungkin sudah sangat sering mendengar khotbah-khotbah dari beberapa hamba Tuhan, baik Bapak Gembala maupun dari pendeta-pendeta yang lain, betapa pentingnya bahwa ketika orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus di dalam dirinya, maka pada hakikatnya hidupnya harus dipimpin dan harus berada di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya ambil contoh misalnya di Roma 8 ayat 9b. Di situ Paulus mengatakan bahwa tanpa Roh Kristus atau tanpa Roh Kudus, seseorang bukan menjadi milik Kristus. Seseorang tidak dapat disebut sebagai milik Kristus ketika dia tidak memiliki Roh Kudus di dalamnya. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 14, Paulus menegaskan bahwa anak-anak Allah harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di pasal-pasal selanjutnya di Roma 8 ini, Paulus menegaskan, Paulus menjelaskan, Paulus begitu luar biasa menggambarkan betapa kehidupan manusia ya sebelumnya, bahwa mereka hidupnya itu sangat sengsara, sangat menderita. Kenapa? Karena mereka diperbudak oleh dosa. Dan mereka seperti tidak memiliki kekuatan, mereka tidak memiliki kuasa untuk lepas dari dosa. Mereka memiliki hasrat, niat, keinginan untuk lepas dari dosa. Tapi mereka tidak mampu. Kenapa? Karena mereka menggunakan kemampuan, kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak melibatkan Roh Kudus. Mereka berusaha untuk lepas dari dosa, dari belenggu dosa dengan kekuatan sendiri. Tidak akan mungkin bisa jika tidak dengan kuasa Roh Kudus. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara itu menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Ya, mungkin ada di antara kita Bapak Ibu Saudara, termasuk mungkin juga saya, yang mungkin masih bergumul untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk, yang melepaskan dosa-dosa tertentu. Tapi kok sepertinya sulit sekali. Jika itu menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, maka kita patut bersyukur dengan pencurahan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan kita menggunakan kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan kita, untuk membantu kita, menolong kita, memampukan kita, melepaskan diri dari ikatan dosa. Karena di ayat selanjutnya, Rasul Paulus mengatakan di ayat 1 dari Roma 8 tadi adalah Roh yang memerdekakan. Roh Kudus disebut sebagai Roh yang memerdekakan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ingin terlepas dari kuasa dosa, maka undang Roh Kudus untuk bekerja secara maksimal di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang akan memampukan kita untuk lepas dari kuasa dosa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua yang saya ingin bagikan kepada kita terkait dengan Roh Kudus adalah bahwa turunnya Roh Kudus ya pada hari Pentakosta dikaitkan dengan kuasa untuk bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Roh Kudus dicurahkan dan ini dikaitkan dengan kuasa untuk bersaksi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Kisah Para Rasul 2 tadi, yang berbicara tentang Pentakosta, kita tidak bisa melepaskannya dari perikop sebelumnya, yaitu Kisah Para Rasul 1, di mana Yesus mewanti-wanti, Yesus memperingatkan para murid sebelum dia naik ke surga, jangan meninggalkan Yerusalem, tunggu di Yerusalem, tunggu sampai Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu. Dan setelah Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu dikatakan di situ harus menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Menjadi saksiku, menjadi saksi Tuhan. Di mana? Di Yerusalem, di Yudea, artinya di seluruh umat Israel, Samaria, bangsa-bangsa di luar Israel, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu pesan dari Yesus. Jadi, Roh Kudus dicurahkan untuk memperlengkapi setiap orang percaya untuk mampu menjadi saksi. Pertanyaannya, apakah sesulit itu sih menjadi saksi? Sehingga Yesus harus menurunkan Roh Kudus untuk memperlengkapi para murid, memperlengkapi kita hari ini untuk mampu bersaksi. Jawabannya adalah betul.
untuk dapat bersaksi, diperlukan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara, tidak saja untuk memampukan orang percaya untuk mampu menjadi saksi, tetapi Roh Kudus itu juga berperan untuk membuat orang-orang yang mendengarkan kesaksian kita, untuk mereka mau membuka diri, untuk mereka mau membuka hati, dan mereka mau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka setelah mendengarkan kesaksian kita. Itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Begitu pentingnya peran saksi ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga Yesus benar-benar mewanti-wanti para murid, pokoknya jangan dulu berbuat apa-apa sebelum Roh Kudus turun. Dan kita lihat buktinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, di bagian-bagian selanjutnya dari Kisah Para Rasul 2 tadi, bagaimana Rasul Petrus, ya, ketika dia sudah penuh oleh Roh Kudus, dia dengan penuh keberanian dapat bersaksi. Dia dapat berkhotbah di hadapan ribuan orang. Petrus, yang mungkin beberapa hari sebelumnya adalah seorang pecundang, seorang penakut yang menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Tiba-tiba, karena kuasa Roh Kudus yang dia terima, dia mampu berkhotbah kepada ribuan orang, dan 3.000 orang, Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat. Itulah kuasa Roh Kudus yang memampukan orang-orang percaya untuk dapat bersaksi. Nah, pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menggunakan, memaksimalkan kuasa Roh Kudus itu untuk menolong kita sehingga kita dapat bersaksi? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa untuk dapat bersaksi, apa sih yang kita saksikan? Pengalaman kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Itulah yang kita saksikan. Ya. Untuk menjadi saksi itu tidak butuh harus menjadi pendeta. Kalau semua orang jadi pendeta, kalau semua menjadi hamba Tuhan, terus siapa yang dilayani, Bapak Ibu Saudara? Karena itu menjadi saksi cukup dengan menyaksikan, menceritakan kepada orang lain apa yang saudara alami, perubahan hidup apa yang saudara alami, tentunya dari buruk menjadi lebih baik ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam Tuhan. Dan itu butuh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Itu kebenaran yang kedua. Nah, kebenaran yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, saya akan kembali membaca dari Kisah Para Rasul 2, ayat selanjutnya, dari ayat 5 sampai ayat 13. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu, maksudnya para rasul, orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Nah, kemudian di ayat-ayat selanjutnya disebutkan berbagai bangsa, berbagai bahasa yang pada waktu itu ada di Yerusalem. Ya. Mereka semua bisa mengerti ucapan para rasul. Apa yang disampaikan oleh para rasul? Alkitab mencatat perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Menarik, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Yesus memerintahkan para murid untuk bersaksi, menyampaikan kebenaran berita Injil itu sampai ke ujung bumi. Ini para murid belum sampai menyentuh ujung bumi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada waktu itu, kebetulan perayaan Pentakosta, seluruh orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Pentakosta Perjanjian Lama tentunya. Dan pada waktu itulah terjadi pencurahan Roh Kudus ini. Dan itu menjadi momentum di mana semua orang dari berbagai belahan dunia dapat mendengarkan dengan bahasa yang mereka pahami, dengan bahasa ibu mereka masing-masing, berita Injil disampaikan oleh para murid. Karena Roh Kudus sudah memenuhi mereka. Artinya apa ini, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita renungkan. Kalau kita renungkan, ini adalah bahwa misi pekabaran Injil, misi untuk memberitakan kabar sukacita, kabar tentang Yesus ke seluruh penjuru dunia,
Itu adalah misi sorga. Itu adalah misi dari Bapa kita. Misi dari Tuhan sendiri, bukan misi kita. Nah, karena itu adalah misi dari Tuhan, maka pasti Tuhan pula lah yang akan membuat itu berhasil. Dan itu kita bisa baca dari bagian Kisah Para Rasul 2, dari ayat 5 sampai ayat 13 ini. Rasul-rasul dapat memberitakan Injil, dapat memberitakan tentang Yesus, perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan kepada banyak orang. Alkitab katakan di sini di ayat 5 tadi, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan di ayat-ayat 9, 10, 11 dikatakan bangsa-bangsa yang pada waktu itu ada. Artinya, rasul-rasul sudah mulai menggenapi perintah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah menerima Roh Kudus. Artinya, pekerjaan misi, pekerjaan dari Tuhan. Inisiatif Tuhan, bukan inisiatif manusia. Karena itu, Tuhan pula lah yang akan menjadikan pekerjaan misi itu berhasil. Melalui siapa? Melalui kita. Ya. Orang-orang pilihannya. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Orang-orang yang mau memberi diri. Orang-orang yang mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah 3 kebenaran, 3 fakta terkait Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, yang ingin saya bagikan kepada saudara di ibadah tanggal 31 Mei hari ini, yang kita peringati sebagai Hari Pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya saya memberi tema, judul dari renungan kita pada hari ini adalah Pentakosta dan kita. Kita sudah belajar apa itu Pentakosta, dan kita belajar apa makna Pentakosta itu untuk kita sebagai gereja Tuhan. Jadi kesimpulannya, momentum Pentakosta adalah waktu buat kita merenungkan 3 kebenaran, bahwa hidup kekristenan adalah tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidup bersama dengan Roh Kudus. Dan kebenaran yang kedua, Roh Kudus dicurahkan untuk memperlengkapi kita sebagai orang-orang percaya untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Apa yang perlu kita saksikan? Pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Itu yang perlu kita saksikan. Dan yang ketiga, bahwa misi mengabarkan Injil ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok bumi ini, sampai ke ujung bumi, itu bukan misi di awang-awang. Itu bukan hanya sekedar mimpi kosong. Itu misi sorgawi, pasti terlaksana, dan Tuhan ingin kita menjadi bagian di dalamnya. Dan untuk mengabarkan Injil menjadi seorang saksi, saya sudah sampaikan, kita tidak perlu harus belajar teologi. Belajar Alkitab perlu, tapi itu bukan keharusan supaya kita bisa menjadi saksi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menutup renungan kita pagi ini, saya kembali ke pertanyaan saya di awal tadi. Setelah kita belajar tentang apa itu Pentakosta dan maknanya bagi kehidupan kita, begitu pentingnya makna Pentakosta dalam kehidupan kita. Kalau saya kembali tanyakan pertanyaan saya yang di awal, di antara 4 perayaan umat Kristiani, Natal, Paskah, kematian Yesus, Paskah kebangkitan Yesus, dan Pentakosta. Kalau diminta untuk memilih satu saja yang bisa kita skip, yang bisa kita nggak usah rame-ramein, kita nggak bisa rayakan, apakah Bapak Ibu Saudara masih tetap bisa menempatkan Pentakosta sebagai perayaan yang bisa kita skip? Harusnya jawabannya tidak. Karena tanpa Roh Kudus, Natal, Jumat Agung, Paskah, itu hanya akan menjadi sebuah kisah sejarah. Orang tidak akan mungkin bisa percaya kisah-kisah yang luar biasa itu, karena tidak ada Roh Kudus yang memeteraikannya. Tidak ada Roh Kudus yang memampukan orang untuk bisa mempercayai hal itu. Tidak ada Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk berani menyatakan ketiga kisah tersebut. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua.